Halo Budum, selamat datang kembali di recap untuk MPL Indonesia season yang ke-13 minggu yang pertama. Dan memang minggu pertama ini gue suka banget sih. Banyak banget inovasi, banyak banget elemen of surprise, banyak banget kejutan yang ternyata dimunculkan dari masing-masing tim. Terutama ketika kita melihat dari hasil pertandingan yang sudah dijalankan, mulai dari hari yang pertama sampai dengan hari yang terakhir. Banyak banget hal-hal yang bahkan mungkin di luar prediksi teman-teman. Karena kita udah melihat lah bagaimana perkembangan dari Dewa, lalu Alter Ego dengan gameplay yang sebenarnya nggak beda jauh sama di season lalu. Tapi inovasi barunya adalah karena memang mungkin Alter Ego sebelumnya bersama dengan Chelly Boy, yang dimana Chelly Boy notabene lebih agresif daripada Tas. Ternyata ketika bersama dengan Tas, cocok juga loh gameplay yang bisa dibawakan oleh Alter Ego The El Familia. Lumayan banyak pertandingan dengan hasil 2-0. Hanya ada 2 match yang ternyata kita bisa menyentuh untuk 3 game pertama di minggu yang pertama. Tapi setidaknya ini lebih baik kalau nggak salah daripada season berapa, gue lupa, season 11 atau season 10, dimana kita tuh baru ngerasain game ketiga itu di minggu-minggu yang kedua atau minggu yang ketiga, bukan minggu yang pertama. Jadi menurut gue dari awal season aja, dari awal musim ini di minggu yang pertama, kita udah disuguhkan banyak banget pertandingan-pertandingan yang emang pada intinya game yang bukan game one sided juga, game yang cukup keras dari kedua belah tim. Hanya saja mungkin perlawanannya tidak sehektik itu yang notabene kalau misalkan kita lihat dari Rebellion versus AE atau RRQ versus Aura, ini kan ya jual beli serangannya ada gitu loh dua-duanya. Dan ini akan menimbulkan hasil dari standings atau klasmen juga, yang dimana Bigaron Alpha Dewa United Esports belum pernah dikalahkan sama sekali. Dari segi gamenya juga belum pernah merasakan kekalahan. Alter Ego Esports, mereka juga walaupun belum dikalahkan secara match, tapi mereka tercuri 1 poin. Dan gue lebih suka karena ada agregat poinnya, sehingga kalkulasinya akan lebih mudah. Dan gambaran kita untuk melihat ke depannya apakah tim yang lolos playoff atau tidak lolos playoff itu akan dipermudah juga dengan adanya agregat poin, dan juga nanti tentu bakal menuju ke game rate sama match rate-nya juga. Tidak melupakan bagaimana head to head match up yang mungkin bisa menjadi salah satu patokan juga. Karena seperti yang kita lihat dari season 12 kemarin, season 11 juga sempat ada yang dimana head to head match up atau segala macamnya yang perlu diperhitungkan sebelum akhirnya kita menuju ke babak playoff teman-teman. Tapi ya untuk beberapa tim yang masih belum mendapatkan kemenangan dari Aura, Rebellion Esports, EVOS Glory dan juga Geek Farm, tentu mereka memiliki hari yang berat. Dan gue juga udah sempat mention kalau di season 13 ini bukan berarti ada satu tim yang lemah atau 2 tim yang lemah. Enggak, semua tim menurut gue punya playstyle-nya masing-masing. Semua tim punya karakternya masing-masing. Cuma yang paling menarik adalah bagaimana nanti melihat ke depannya improve apa yang bakal dibawakan oleh masing-masing tim sebelum kita melihat di minggu yang 9, minggu penutupan untuk MPL Indonesia season yang ke-13. Dan kita bakal langsung masuk ke recapnya. Akan ada 9 klip. Ya sama seperti season lalu, gue akan mengambil dari masing-masing tim. Gue akan mulai dari klip yang pertama. So, let's go. Klip yang pertama gue bakal mulai dari pertandingan Dewa versus Rebellion. Dan gue bakal fokusnya, gue kasih ke Dewa dulu. Karena Dewa sebenarnya di sini udah munculin sebuah gameplay yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat unik juga. Dixon yang ternyata steady bush. Dan kalau teman-teman lihat Drian di mana, Drian itu ada di top lane. Drian ini ngejalanin job desk sebagai split pusher karena kebetulan lawannya ya rata-rata yang hero team fight banget gitu loh. Sementara Hanzo ini dipick, kalaupun emang dia fokusnya adalah untuk ngelakuin clear wave minion, kayaknya dia tidak disiapkan untuk melakukan clear wave minion, melainkan dia emang disiapkan untuk team fight besar gitu loh. Teman-teman bisa lihat sebenarnya di sini Rebellion unggul secara point kill terlebih dahulu. Hanya saja mungkin untuk beberapa poin-poin objektif Dewa tuh sempat mengunggulinya. Karena apa? Karena ya di sini Drian berperan sebagai split pusher, dan memang Drian dengan Lethal Ignition emblem assassin kayak ditugaskan untuk melakukan takedown terhadap lini belakang dari Rebellion. Sementara itu teman-teman dari Rebellion kayaknya nggak expect sama hal tersebut. Yang biasanya mungkin kalau teman-teman Dewa harusnya secara nalar dan draft meta itu nge-counter modelan kayak Hanzo gini, picknya kan Kadita mostly. Tapi minusnya Kadita itu nggak bisa ngejalanin split push. Dan sementara Chow ini jatuhnya sesuatu yang baru dan bahkan bisa membuahkan satu winning condition baru, yaitu adalah split push. Dewa menang teritorial, Dewa menang vision, dan bahkan bisa bermain dengan flanking. Hingga akhirnya Rebellion agak-agak sedikit ragu nih untuk membuat sebuah setup di area turtle atau bahkan di area team fight-nya. Ya walaupun sebenarnya Rebellion mendapatkan pundi-pundi objektif seperti turtle, tapi lihat Driannya ngelakuin flanking jauh banget. Targeting dia juga oke. Contohnya ke Moai atau bahkan ke Vincent. Dan ini bisa diterapkan juga loh teman-teman, gameplay seperti Dewa. Cuma syaratnya emang lumayan ribet. Yang pertama udah pastilah junglernya harus jungler tank. Terus XP lanernya, ini harus XP laner yang nanti ketika di mid game, dia di menit yang ke-6 atau menit yang ke-5 udah ready dengan item ROM. Dan kebetulan di sini Dixon itu main ROM Conceal. Makanya nanti mungkin teman-teman kalau nonton ulang pertandingan Dewa,
pasti bakal kaget gitu loh ngelihat adanya Conceal yang dibawakan sama Dewa, padahal diriannya ini mainin Dire Hit. Makanya metode 2 roamer ini sebenarnya kayak jatuhnya kayak cheese strategi yang emang bener-bener belum tentu bisa dibawakan di setiap game plan, tapi ada beberapa strat khusus atau draft khusus yang bener-bener mendukung bagaimana Chow damage Dire Hit ini bisa dimunculkan di Mobile Legends Bang Bang. Dan salah satu alasannya udah pasti karena assassin kayak Hanzo gini kan assassin yang diem doang gitu loh. Ya nanti ketika dia ultimate Pinnacle Ninja, dia gampang banget untuk di-engage sama Chow. Dan itu alasannya kenapa Dewa pick Chow. Gua makin gak sabar melihat Dewa ngelakuin apa lagi nih draft picknya nanti di week yang kedua, karena menurut gue Dewa deserve banget dengan gameplay yang mereka hadirkan di minggu yang pertama untuk menjadi pemuncak klasmen. Ngomongin recap pasti ngomongin soal ya apa sih yang bisa diimplementasikan gitu loh di rank games. Dan yang bisa diimplementasikan di rank games adalah Tech Overlord dari Geek Farm. Gue suka banget Tech Overlordnya, cara mereka untuk melakukan eksekusi juga sangat-sangat ya wise banget. Terutama untuk Luxi. Ini juga jadi pertanyaan sih teman-teman. Mungkin teman-teman yang lagi di rank games, mungkin di Mythic Glory atau bahkan Mythic Immortal, lagi sering banget ngelihat sekarang tuh XP laner pada pegang damage semua kan. Contohnya ya kayak kemarin kan ada Cici, terus Lapu-Lapu, atau bahkan mungkin hero-hero yang kayak Exborg tuh laris banget gitu loh untuk di rank games. Tapi dengan hadirnya let's say kayak Pai, dia bawa Terisla, terus Luke dia masih ngebawain Yuzong gitu ya, yang notabene damage-nya ada, cuma emang perlu ngorbanin banyak banget resource kayak ultimate dan segala macamnya. Sehingga menurut gua ini jadi pertanyaan juga nanti loh, kalau misalkan rank game sekarang tuh di XP laner cocoknya pakai draft seperti apa sih. Dan hal yang paling gue perhatikan dari pertandingan ini adalah targeting. Yang pertama targetingnya ketika teman-teman bisa lihat Luke, dia ngebuka ultimate, dia bener-bener cuma ngeliat Sorizo dan dia cuekin Sorizo-nya, ya kan? Dia langsung target ke Eman, dia target ke Moreno juga. Di sini Eman bener-bener dikejar sama Luke karena ya posisinya juga emang bener-bener semua terkena zoning out. Tapi yang paling menurut gua menjadi kejutan dari Geek Farm adalah walaupun di sini Baleski-nya tumbang, ya kan? Terkena wall charge, terkena segala macamnya. Di sini Ray bener-bener fokus untuk nelen ke Super Ken sehingga retribution dia nggak kalah-kalah banget. Jadi ini sinkronisasi tim fight yang sebenarnya Geek Farm oke loh teman-teman. Sebagai tim yang ada di papan bawah ya, Geek Farm ini lumayan bisa ngegigit gitu loh. Dan kalau teman-teman lihat secara targetingnya, tadi yang gue bilang kan, looknya fokusnya ke Moreno dan Eman, ini jatuhnya targeting dari Geek Farm udah sangat-sangat oke. Nah, lihat ya, looknya ini megangin Moreno sama Eman, jadi mereka nggak bisa backup Super Ken, Ki atau bahkan Sorizo untuk ngasih dealing damage ke Marky. Marky-nya free hit di sini. Sementara Super Ken dia jump in tapi ada Ray gitu loh. Dan ketika ada Ray, ya otomatis Ray reflect dong, dia ultimate, dia telan Super Ken-nya dan adu retribution-nya jadi lebih flawless. Di sini Geek Farm dapetin comeback banyak banget, dan dengan comeback ini menurut gua menandakan kalau Bigetron juga walaupun tim papan atas itu punya celah yang sangat-sangat besar gitu loh. Dan Geek Farm aja bisa exploit itu, dari 3000 gold difference jadi 400 gold difference. Jatuhnya comebacknya tuh hampir 3000 dan bahkan hampir unggul secara gold terhadap Bigetron. Dan ini mungkin bisa teman-teman terapkan juga di rank games dengan catatan ya party 5 lagi teman-teman. Party 5 biar targetingnya oke, biar kalau lagi setup lord itu teman-teman bisa ngebagi job desk. Contohnya kayak tadi, walaupun roamernya mati, di sini kan Baleski udah mati nih. Baleski udah tumbang. Seenggaknya ya ada job desk yang bisa dilakuin dari si XP laner dan mid laner. Targetingnya kemana ya? Targetingnya ke gold laner musuh gitu loh. Karena tipe kayak Exborg gini, kalau misalkan ditabrak teman-teman dan dia dihindarin karena dia nggak punya efek sisi, itu udah pasti lini belakangnya bakal bonyok banget. Dan itu yang sebenarnya menjadi kekuatan dari Geek Farm dan sangat-sangat bisa ditirukan. Ini malah menurut gue gameplay yang paling bisa ditirukan di rank games dari Geek Farm. Ngomong-ngomong soal gameplay alter ego ya teman-teman ya, tadi kan mungkin kita belum notice bagaimana alter ego bermain walaupun mereka ada di puncak klasmen. Dan ini yang gue suka dari alter ego, mereka tuh ngebawain draft yang sebenarnya draftnya draft meta, tapi ada beberapa draft yang cukup mengejutkan kayak contohnya Selena Romer di sini. Dan dalam keadaan alter ego menang, ini dalam keadaan alter ego menang ya teman-teman ya. Dan point killnya walaupun kalah, tapi sebenarnya secara draft mereka bisa dibilang sangat-sangat oke. Mereka punya Kari, mereka punya Guinevere juga, yang notabene Guinevere ketika kita berbicara early game dan mid game pasti dia akan bermain lebih ofensif. Tapi di sini teman-teman, Tas itu udah mengubah playstyle-nya dengan sangat amat luar biasa. Gua mungkin melihat sebuah improvement ya dari yang sebelumnya. Tas itu dikenal sebagai hero jungler yang benar-benar nge-carry the game, tapi dia benar-benar nunjukin kita salah satu gameplay juga yang bisa kita bawakan di rank games, yaitu ketika kita bermain dengan hero tank jungler yang pada dasarnya sebenarnya ini juga udah sering dilakukan.
dia bermain sebagai cover juga teman-teman. Jadi menurut gue hal ini paling bisa juga nih untuk ditirukan di rank games kalau misalkan teman-teman masih bersikeras untuk membawakan tank jungler gitu loh, atau ya utility jungler lah. Pokoknya kalian mau nyebutin itu apa, terserah kalian, mau tank jungler, mau utility jungler. Pokoknya kalian bisa bermain cover juga seperti ini, dan gak semuanya tentang inisiasi teman-teman. Contohnya dalam keadaan ya Rebellion kan picknya Hanzo, jadi mau gak mau gameplaynya akan lebih menuju kepada gameplay cover. Lihat, Tas bener-bener pokoknya nge-cover antara Rasi atau bahkan si Krite-nya itu sendiri. Dan sekalipun nanti targetnya Karanino berubah gitu kan, ya Vincent udah kehabisan energi. Jadi mau gak mau penggunaan ultimate dari Hanzo-nya itu gak maksimal teman-teman. Dan ini juga salah satu job desk yang begitu banyak dari tank jungler ketika memang kita menggunakan damage dealer roamer. Makanya yang namanya damage dealer roamer ya wajar lah ya kalau misalkan dia nggak bukain map, karena emang badannya dia kan sebagai damage dealer nggak setebal tank jungler gitu loh. Dan ketika kita berbicara tank jungler, ya jangan takut gitu loh untuk membuka map, apalagi ketika kalian mungkin memiliki immortality atau item-item defense seperti Winter Truncheon. Tas menunjukkan contoh dimana kita bisa membawakan gameplay seperti ini, gameplay roamer damage. Hanya saja syaratnya ya harus bermain dengan cover gitu loh. Dan bahkan lihat, Tas yang bener-bener nungguin Vincent ini bakal loncat kemana. Dia bakal stop Vincentnya ketika nanti Vincent akan melakukan engage ke lini belakang, sehingga lini belakang dari Alter Ego bener-bener aman. Dan pick Selena, pick Novarianya ini jadi gak wasted gitu loh. Karena emang tipe assassin kayak Hanzo buat ngejar Selena sama Novaria itu mudah banget. Tapi Tas mempersulit job desk dari Vincent. Ya terbukti Vincent gak tumbang sama sekali, karena emang Tas gak ofensif ke Vincent, tapi Tas membatalkan Vincent untuk snowballing lebih jauh. Setelah kita ngomongin AE, baru kita ngomongin Rebellion nih teman-teman. Rebellion ini kayaknya tim yang masih gak boleh diremehkan ketika Lord Fight. Karena terbukti ketika Alter Ego ngelakuin satu mistake kecil aja di Lord Fight di menit yang ke-14, padahal bukan menit yang lumayan krusial. Tapi menurut gue di sini ketika teman-teman dari Alter Ego ngelakuin sebuah mistake ketika Rasinya udah tertangkap, udah ngeluarin ultimate, dan bahkan di sini Pai-nya harus dihilangkan, mereka nggak reset Lordnya, ya kan? Sebenarnya mereka bisa reset Lordnya di sini, Krite-nya tapi masih dipukulin sama Lord, dan alhasil Rebellion jadi take over Lordnya. Alter Ego-nya masih maksa untuk ngelakuin fight sampai akhirnya Tas ngeluarin Retribution, dan Rebellion yang reset Lordnya hingga akhirnya mereka yang take over dengan kuantitas yang lebih banyak. 5 pemain lawan 4 pemain, ya secara angka juga teman-teman bisa tebak sendiri siapa yang bakal menang di team fight selanjutnya. Tapi emang ini tim gak bisa diremehin, dan itu yang mungkin bisa kalian implementasikan di rank games. Kalau kalian merasa lagi menang gold, menang level, menang hero atau segala macamnya, tapi kalau kalian udah kalah kuantitas, kayaknya gak usah maksa untuk ngedapetin Lord. Karena ketika kita malah maksa dapetin Lord, teman-teman kita mati satu-satu, comeback itu bisa terjadi kapanpun. Dan teman-teman bisa lihat tadi Alter Ego unggul dari segi gold, ya kan, 1200 gold, apalagi setelah banyaknya poin kill yang didapatkan. Dan setelah adanya comeback plus Lord yang diambil sama Rebellion, mereka comebacknya bahkan 2 kali lipat. Ini 2000 terus growing sampai 3000, yang menandakan kalau comebacknya emang bener-bener comeback yang jauh banget daripada Alter Ego yang awalnya unggul gitu loh. Ya pada intinya kalau kalian lagi ngelord, usahakan buat sekarang ya, buat di patch yang sekarang di menit 12 ke atas itu kalau bisa emang targeting hero dulu. Kalau emang kalian gak bisa targeting hero, minimal kalian menangin laning. Kalau kalian gak bisa menangin laning, ya minimal berarti kalian harus bisa ngelakuin defense. Itu mungkin yang di patch kali ini lagi marak-maraknya bisa bisa digambarkan ketika emang lagi ada Lord Fight dan perebutan objektif penting. Salah satunya Enhance Lord, Evolve Lord, terserah apapun itu. Pokoknya target hero itu lebih penting buat sekarang. Kalau yang gue lihat dari MPL juga kayak gitu teman-teman. Onyx masih tim yang kuat, masih tim yang kita kenal walaupun lose condition. Lagi-lagi Onyx ini nunjukin sebuah gameplay adaptif yang mungkin sempat kita perbincangkan waktu di recap Games of the Future. Karena dari awal gamenya Boots ini udah di pick off kan. Boots udah di pick off, terus dia kena geng dari 2 pemain sekaligus kayak gini. Cuma yang jadi poin plus di sini adalah kalau teman-teman notice nih ya, kalau teman-teman notice dengan detail yang minim banget, dengan detail yang kecil banget, walaupun Boots tumbang di sini, tapi wave minionnya itu diambilnya sama turret. Aboy nggak dapet wave minion XP, Luke nggak dapet wave minion XP. Semuanya gara-gara apa? Semuanya gara-gara awalnya emang Boots di sini yang ngelakuin zone out sampai akhirnya mungkin kalau teman-teman lihat dari map ya clear wave-nya dimenangin sama Boots gitu loh. Dia yang dapetin EXP gerobak duluan. Sementara ya kan di sini Boots dia kan mau nggak mau misahin dong gerobak dan juga look-nya.
Luke nggak dapat scroll EXP. Begitu juga dengan Aboy. Tapi secara kasat mata mungkin kalian akan melihat, oh di sini Onyx pasti bakal kalah setup. Karena Boots itu ditumbangin di bawah menit yang kedua. Ternyata kita semua salah teman-teman. Ketika menit 1:40 ke atas, di sini teman-teman dari Onyx lebih lebih berperan untuk ngelakuin poke damage, bikin scarred beberapa member dari Geek Farm. Dan alhasil Luke di sini juga dalam keadaan yang gak bagus gitu loh. Dia terkena beberapa kali poke damage, minionnya juga di freeze lagi sama Boots. Jadi mau gak mau ya teman-teman dari Geek akan sedikit offside posisinya dan mereka stuck di level yang ketiga. Sementara itu Onyx malah ngelakuin fight paksa. Dan di sini Boots-nya dapetin level 4. Kairi juga langsung take over ke arah Turtle. Boots-nya langsung buka ultimate, buyar Geek Farm-nya. Padahal secara setup Geek Farm lebih menang loh, gara-gara ganking di awal game. Tapi karena mungkin teman-teman ada yang notice, ada yang gak notice juga, kalau sebenarnya yang dilakuin sama Boots itu adalah ngebuat Luke-nya nggak dapetin EXP yang paling penting, gerobak EXP. Dan bahkan Hazelnya dikasih poke damage, Boots misahin Luke dari team fight, Aboynya kena zoning karena mananya juga udah habis. Dan Onyx walaupun kalah dari segi ganking di arah XP lane, tapi mereka nggak menutup kemungkinan menang di area team fight Turtle-nya ya. Onyx masih jadi Onyx, apalagi dengan detail sekecil ini teman-teman. Detail yang dimana membuat teman-teman dari Geek kayak harus ke tengah-tengah area dari XP lane. Dan mau nggak mau membuat mereka tuh dalam keadaan yang cukup beresiko, karena di situ Kairi sama Keyboy udah ready juga buat nge-cover si Boots. Alhasil mereka menang secara jumlah ya kan, gara-gara Luke-nya dipisahin dari team fight. Dan Onyx ngelakuin take over terhadap Turtle yang pertama dengan keadaan mereka yang setupnya di menit 1:20 itu kehilangan Boots dan terjadinya first blood. Tapi emang ini macro wave minion manajemennya Boots oke banget sih gua bilang. Karena ya emang udah tiernya Onyx gitu loh, levelnya Onyx bermain seperti ini. Bermain dengan detail kecil seperti gerobak XP yang pada akhirnya nggak didapetin oleh siapapun. Luke nggak dapet, Aboy nggak dapet. Jadi walaupun ada first blood di area top lane, Boots tadi terkena first blood, tapi ya mau bagaimanapun keuntungan yang didapatkan Boots sama Luke itu nggak beda jauh, karena yang didapatkan oleh gerobak minionnya itu malah banyakan Boots teman-teman. Makanya Boots level 4 duluan, Luke masih membutuhkan waktu lebih untuk mendapatkan level yang keempat. Di sisi aura teman-teman, yang walaupun mereka berada di klasmen bawah, tapi gua rasa mereka juga beberapa pemainnya tetap menjalankan job desk yang sangat-sangat menarik. Dan terutama mungkin buat teman-teman yang akan kesulitan menghadapi X-Borg di XP lane, ini ada contohnya nih dari Aran teman-teman. Ya seperti biasa, poke damage adalah kunci teman-teman. Jadi bikin sebisa mungkin X-Borg itu nggak punya Viraga Armor di setup Turtle. Dan ini yang dilakuin sama Aran, dia bener-bener tungguin donnya, dia potong donnya di sini posisinya. Karena emang kalau misalkan don udah mulai masuk river, itu udah telat. Jatuhnya kalau misalkan don udah masuk river, target don itu udah pasti gugun. Target Aran udah harus ganti, udah nggak boleh don lagi. Dia harus engage ke mungkin ke Okta atau bahkan mungkin ke Irat juga, biar Iratnya nggak bisa dapetin retri. Tapi di sini Aran bener-bener nungguin don sesaat sebelum dia masuk ke dalam area river. Dan dipaksa dipecahin Viraga Armornya, sehingga kualitas untuk fight di area Turtle kemungkinan besar dipegang Aura. Cuma sayangnya tiba-tiba karena gugun ditelan dan tiba-tiba Okta dapetin Turtle, buyar tuh fightnya Aura. Tapi emang di sini gara-gara Aran ngepok terus si donnya sampai akhirnya mungkin dia tumbang. Sini sebenarnya Aran udah untung sebagai XP laner. Jadi ya buat sekarang XP laner kalau misalkan emang kalian merasa bisa menangin match up, bisa ngasih poke damage apalagi terutama ke X-Borg, let's say hero kalian mungkin kayak Cici Benedetta kali atau Pakito. Cici Benedetta Pakito, gua nggak tahu kepikiran kalau Badang itu bisa dibawakan kembali atau enggak, karena menurut gua Badang itu tipenya kalau lawan X-Borg ya, X-Borg selalu untung karena ketika Viraga Armornya pecah dia bisa ngelewatin temboknya si Badang gitu loh. Mungkin XP laner yang tipenya kayak D-Rod sangat-sangat oke untuk pengejaran, untuk chasing, untuk memberikan tipe burst damage juga kalau dia bikinnya atau buildnya ke item-item damage. Pokoknya ini salah satu cara agar kalian ketika nanti ketemu sama X-Borg di rank games, itu kalian udah ketemu solusinya gitu loh. Itu pecahin armornya sebelum dia sampai ke river dan tetap pressure gitu loh kalau bisa. Karena di area river itu gampang banget buat X-Borg dapetin Viraga Armornya balik gara-gara pengumpulan kaleng yang dia dapatkan dari pasifnya gitu loh. Dalam posisi ini ya udah pasti sebenarnya teman-teman dari Aura rugi gitu loh, karena mereka nggak dapet turtle. Tapi mereka nukerin dengan point kill, yang dimana Don ditukar sama Yawi, Romer ditukar sama XP, udah pasti untung buat Aura.
Dan begitu juga dia menangin di area gold lane. Jadi menurut gua ada beberapa individu aura yang sangat-sangat oke di season ini. Perlu kita perhatikan untuk improvisasinya. Tapi kita bakal lihat juga ke depannya akan seperti apa dari pemain-pemain barunya nih. Kayak Gugun dan juga sebenarnya Yawi bukan pemain baru sih, tapi lebih tepatnya roster baru dari auranya itu sendiri. Ngomongin RRQ, nungguin RRQ, tenang teman-teman. Ini sebenarnya yang bakal gua bahas agak-agak lebih detail juga. Terutama untuk comeback build up-nya RRQ. Gua suka banget ketika aura unggul 2000, RRQ itu masih berani untuk ngelawan dan menyiapkan counter setup yang sangat-sangat ciamik. Terutama dari siapa? Dari Brusco. Diawali gara-gara teman-teman bisa lihat Yawi terlalu dive in ke dalam, dan Gugun di sini teman-teman, dia tuh udah mulai ngambil ancang-ancang. Dia mau coba buat dive in ke dalam turret karena kebetulan Kabukinya ngelakuin clear wave dengan cepat. Tapi mereka nggak ada yang ngecek sama sekali bush ini. Padahal bush ini tuh bisa punya banyak manfaat, terutama ketika ingin melakukan defense. Salah satunya adalah ketika ingin melakukan serangan counter attack atau counter setup. Di sini mungkin Gugun udah berpikir kalau ya nggak ada Okta, itu yang pertama kan. Okta kan masih di dalam area jungle tuh. Aran juga udah ada di sini buat ngelakuin setup, dan ini berlima loh. Teman-teman dari Aura berlima, sementara RRQ cuma berempat. Kalau misalkan Oktanya datang tepat waktu. Dan dibuat datang tepat waktu karena Gugun dia ngambil ancang-ancang dan Brusco-nya ngeluarin Minion Fury. Jadi ketika teman-teman sadar kalau Barats itu nggak bisa nelen Minotaur dalam keadaan ultimate, itu baru jadi momen fuck up-nya Aura Fire. Ya auranya aja sekarang ya. Aura. Okta datang, Skylar datang, 3 lawan 5 loh. Teman-teman bisa bayangin, 3 lawan 5 udah pasti kalah kuantitas. Donnya dapetin turret, dan gak cuma itu, Kabukinya kena tangkap di sini. Jadi ada 4 kerugian yang didapatkan oleh Aura. 3 poin kill dan 1 objektif turret. Sehingga dari 2000 gold perbedaan, lihat RRQ langsung nyusul. Mereka langsung paksa untuk dapetin top lane, dan abis dapetin top lane mereka langsung unggul secara gold. Ini comeback 2000 yang menurut gue paling instan yang pernah ada di kubu dari RRQ. Karena RRQ kan kalau misalkan mereka comeback, let's say dari 10.000, mereka tuh pelan-pelan. Kayak misalkan comebacknya 8.000 dulu, terus menuju ke 6.000, enggak tiba-tiba langsung bret gitu loh, 10.000. Tapi kali ini kayak dengan perbandingan gold seperti ini ya, dan mereka langsung dapetin kendali terhadap objektif turtle. Ini menandakan kalau emang mereka comebacknya tuh comeback yang gede banget. Mereka comebacknya nggak cuma 2000, bisa sampai dengan 3000. Karena emang di sini lihat, membuat Gugun juga nggak berani untuk ngeluarin ultimate lagi di depan Brusco. Karena dia udah tahu gitu loh, kalau Brusco ngeluarin ultimate ya Barats nggak bakal bisa telan. Dan alhasil dengan kerugian yang tadi didapatkan oleh Aura, blunder yang sangat-sangat fatal terjadi di bagian top lane, RRQ comebacknya nggak cuma 2000 seperti yang gue bilang tadi, comebacknya bisa 3000. Karena emang point kill yang didapatkan, objektif yang didapatkan itu sangat menguntungkan sekali. Turtle, mid lane, top lane, semuanya kebuka. Jadi ini juga terlalu lebar juga nih pattern farming yang bisa dilanjutkan sama Skylar. Dan RRQ nggak butuh waktu lama, hanya dengan comeback satu momen di top lane tadi, mereka end game. Bahkan di bawah menit yang ke-18 teman-teman. Ya comebacknya lumayan terbilang cepat soalnya. Ngomongin draft, sebenarnya EVOS Glory menurut gue udah oke. Mereka membawakan kembali draft yang mereka bawakan di Hope Cup, yaitu Triangle Strongnya. Ada Baxia, Angela, dan juga Cici. Cuma variasinya mereka kali ini ubah sedikit, yaitu tiba-tiba ada Clean di line up mereka. Dan juga mereka membawakan Valentina, yang sebelumnya mungkin mereka membawakannya Novaria gitu loh. Sebenarnya yang pengen gue highlight dari EVOS Glory adalah bagaimana cara mereka melakukan fight, tapi bukan eksekusinya. Fightnya oke teman-teman, tinggal gimana cara mereka eksekusinya aja sih kalau misalkan dari minggu yang pertama. Karena kalau yang dari gue lihat, EVOS Glory masih belum bisa ngelakuin endgame, mecahin base-nya, ya kan. Tapi secara team fight besar, mereka itu selalu menggambarkan team fight yang mungkin bisa diimplementasikan di rank games. Salah satunya ketika ada di Lord fight seperti ini. Tarik-tarikan Lordnya dilakuin sama XP laner. Sementara junglernya itu cari cara gimana pun untuk engage ke lini belakang atau langsung engage ke damage dealer gitu loh teman-teman. Dan mereka nggak mau kalah dari segi wave minion. Lihat Angela dari Van Strong di top lane, targetingnya udah pasti. Dia pengen membuat team fightnya jadi ada dua lah. Yang satu ada di minion, dan di area Lord juga mereka tuh bener-bener nungguin momentum sampai akhirnya si Super Ken keluar ultimate. Berawal dari split push yang berhasil dan cover yang cepat, targetnya juga Veldora. Dan menurut gue emang paling bijaknya Veldora, karena emang ketika semua tertuju kepada Veldora dan damage-nya nanggung karena ada Vengeance di sini, backup dari Van Strong ini udah pasti bakal melindungi Veldora agar dia tidak bisa di engage atau di burst. Sementara targeting dari teman-teman Bigetron itu targeting frontlinernya, targetingnya ke Van.
Emannya terkena dealing damage yang tinggi, Branch juga targetnya ke Chorizo, Super Ken-nya jadi kepisah sama teman-teman Bigetron lainnya, dan Veldora jadi penuh lagi darahnya. Karena emang pada dasarnya Cici itu ketika dia nggak tumbang dan dia nanti mainin Yoyo Blitz sama Curtain Skull Ultimate Skill 1 dalam keadaan stack penuh, wah itu spell fame-nya deres banget teman-teman. Apalagi dipandu dengan Van Strong ketika dia menggunakan Heart Guard-nya. Ya teamfight seperti ini menurut gua teamfight yang paling bisa ditiruin juga di rank games teman-teman. Karena ya EVOS Glory ngebuat Branch-nya free hit, Fun-nya juga berada di lini depan, formasinya udah sangat oke. Dan lagi-lagi roamer XP laner itu harus punya connection agar nantinya mereka bisa bermain dengan leluasa ketika ingin melakukan zoning out gitu loh teman-teman. Dan recap terakhir tentu untuk pemuncak klasmen juga teman-teman, ada Bigetron Alpha yang tidak akan bisa kita lupakan bagaimana savage dari Eman, lalu kemenangan mereka yang sangat-sangat absolut gitu loh. Tapi gue nggak bakal bahas yang savage-nya, enggak kayak ya semua player di rank games bisa savage gitu loh. Bahkan sekalipun yang dari awal MPL ada savage emang sangat fenomenal, tapi gue nggak mau bahas savage-nya. Gue bukan mengesampingkan savage tidak penting ya teman-teman, bukan. Tapi menurut gue savage itu bisa terjadi karena ada beberapa kondisi yang memang tidak semua rank games tuh bisa ada gitu loh. Nah tapi kalau setup Lord, kemungkinan besar semua pemain rank games bisa mengalami hal yang sama. Salah satunya adalah ketika Bigetron Alpha memilih untuk bermain dengan melakukan metode pick off, lalu baru mereka sambut dengan counter setup. Diawali karena di sini teman-teman Bigetron udah pegang kendali Lordnya terlebih dahulu. Mereka juga udah belajar kayaknya kalau misalkan all in ke Veldora bukan jawaban yang tepat. Dan di sini all in ke Veldoranya teman-teman, ketika memang Bran sama Warlordnya lagi misah. Kalau di klip yang sebelumnya, klip yang pas EVOS menang team fight, itu EVOS lagi ngumpul banget. Walaupun sebenarnya di sini teman-teman bisa ambil kesimpulan kalau ya Van Strongnya timingnya tepat gitu loh untuk menggunakan ultimate-nya. Tapi Veldora bedanya sekarang berpisah sama Branch. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah barometer yang sangat-sangat jauh ya, barometer yang sangat-sangat jauh. Dan ini ada Chorizo juga bisa misahin teamfight. Moreno juga bisa menuju ke member yang tersisa dari EVOS Glory, sehingga teamfightnya terbagi menjadi dua. Dan di sini Veldora immortality pecah, dia tumbang, Warlord juga dikejar, Warlordnya tumbang. Branch-nya jadi nggak bakal bisa untuk ngelakuin deliver damage sama seperti di teamfight yang sebelumnya. Jadi kondisinya beda. Walaupun mungkin sebenarnya EVOS Glory bisa memenangkan match up teamfight-nya, tapi dengan keadaan di mana Veldoranya tertangkap terlebih dahulu, Immortal juga nggak ready tadi karena dia baru beli. Dia nggak tukar sama Immortal juga dengan Winter. Alhasil EVOS Glory jadi kalah jumlah dan mereka jadi gue bilangnya jadi di tanda kutip di take over lah ya, disetir sama Bigetron Alpha. Dan di sini EVOS Glory juga tidak berbuat banyak. Mereka nggak mau ngelakuin counter setup atau apapun untuk engage ke arah Lord. Mereka udah cukup pasrah untuk melepaskan Lordnya ke Bigetron Alpha. Tapi ini poin pentingnya teman-teman. Mungkin ketika di klip yang sebelumnya Veldora tuh di all in, tapi emang dalam keadaan masih menit-menit yang terlalu muda gitu loh untuk Eman bisa bersinar. Tapi di momen seperti ini Veldora ketika dia udah ngelakuin loncatan pertamanya, dia loncat twing, ya kan? Langsung dihajar sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Disitulah momen sebenarnya perbedaan udah mulai terjadi gitu loh, dari segi gap gold dan juga dari segi momentum. Karena semakin lama game berjalan, semua item kan pasti bakal lebih ready tuh. Dan berbeda dengan teamfight sebelumnya, mungkin kalkulasi damage dari Veldora nggak expect kalau misalkan Eman ternyata seburst itu. Karena di sini Emannya juga build damage teman-teman. Ya, yang namanya momen emang kadang bener-bener kecil banget untuk bisa kita lihat. Dan Bigetron tuh selalu memanfaatkan momen kecil itu walaupun mereka dalam lose condition. Bayangin, tadi aja teman-teman dari Bigetron kalah goldnya jauh banget ya kan. Tuh, udah hampir sekitar 3 ribuan. Tapi gara-gara momen ini, Eman dan kawan-kawan bisa ngebalikin keadaan dan bahkan bisa dapetin kemenangan. Lagi-lagi karena apa? Ya betul sekali, targeting dan setup. Sama kalkulasi juga, karena ketika emang udah momen late game seperti ini, ketika ada satu pemain gak ada Immortal terutama, dia loncat ke tengah-tengah team fight seperti Veldora. Dia nggak ada Immortal, Van juga nggak ada Immortal, dia baru jadiin Immortal di sini. Itu adalah timing yang tepat banget untuk ngelakuin all in ganyang kalau bisa bahkan. Klip tadi menjadi penutup untuk recap kali ini teman-teman. Dan lagi-lagi gue ingatkan ini standingsnya serta besok hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan Minggu 17 Maret 2024 kita akan menghadirkan kembali
MPL Indonesia untuk minggu yang kedua di season ke-13. Ini dia jadwalnya, teman-teman bisa screenshot dan bahkan ada beberapa tiket yang kayaknya udah sold out. Buat teman-teman yang belum beli tiketnya silahkan dipesan sekarang juga biar teman-teman gak ketinggalan activity yang ada di MPL Arena. Dan gua KB, mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di recap minggu depan, recap selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.